Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Aryanto Wijaya. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Sistem Basis Data R03. Di video ini saya akan membahas tentang yang pertama ada arti penting software untuk UMKM. Yang kedua, model data berbasis objek. Yang ketiga, statement SQL. Dan yang keempat, ada perintah agregat function dalam SQL. Gitu aja, langsung saya bahas. Arti penting software di BMS bagi UMKM. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, sebaiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan database itu sendiri. Database adalah sekumpulan data yang terorganisir dan mempunyai hubungan satu sama lain. Database diatur dan dikontrol oleh sebuah software yang disebut dengan Database Management System atau DBMS. Sebuah usaha tentunya memiliki data yang penting yang harus disimpan dengan aman karena data tersebut merupakan salah satu aset berharga yang dimiliki oleh pemilik usaha tersebut. Data dalam sebuah usaha tersebut dapat meliputi supplier, nama-nama buyer, stok, barang tersedia, dan pembayaran dan masih banyak lagi. Apabila suatu usaha belum memiliki database management system, maka semua data yang terdapat pada perusahaan tersebut akan disimpan secara manual. Ketika semua data dalam sebuah usaha disimpan secara manual, maka semakin tinggi tingkat kesalahan dalam penyimpanan maupun mengakses data tersebut. Faktor human error merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh besar terhadap tingkat kesalahan tersebut. Hal tersebut tentunya dapat merugikan pemilik usaha tersebut karena salah satu aset berharga dalam usaha tersebut lenyap. Lalu, apabila data dalam sebuah usaha disimpan secara manual, maka akan sangat memakan banyak waktu yang menyebabkan usaha yang dijalankan tersebut tidak efektif. Namun, dengan memiliki database management system ini, sebuah UMKM akan dengan mudah menjalankan bisnisnya. Seluruh data yang dibutuhkan oleh sebuah pemilik akan tersimpan dan terorganisir dengan baik serta memudahkan pemilik maupun karyawan lainnya untuk mengaksesnya. Data yang tersimpan dalam sebuah DBMS juga bukan merupakan data yang redundant atau mempunyai duplikat, sehingga minimalisir ambigu terhadap suatu data. Hal tersebut dapat membuat sebuah yang mempunyai database management tersebut yang baik dan sangat efektif menggunakan waktu yang ada karena tidak memerlukan penyimpanan manual. Selain itu, juga dengan memiliki DBMS ini, sebuah usaha akan sangat akurat mengetahui informasi yang ada dalam usahanya. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan penghasilan dari sebuah usaha. Dikarenakan dalam pengambilan keputusan yang tepat dalam menjalankan bisnisnya dengan menggunakan data yang akurat dibandingkan dengan sistem yang manual. Selanjutnya kita akan membahas tentang model data berbasis objek. Model data berbasis objek menggunakan konsep entitas, atribut, dan hubungan antara entitas, dan model ini terdiri dari yang pertama entity relationship model, yang kedua binary model, yang ketiga semantic data model. Yang pertama-tama itu entity relationship model. Model untuk
menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan suatu persepsi bahwa real world terdiri dari objek-objek yang mempunyai hubungan atau relasi antar objek-objek tersebut. ER model berisi ketentuan atau aturan khusus yang harus dipenuhi oleh isi database. Aturan terpentingnya adalah mapping cardinalities yang menentukan jumlah entiti yang dapat dikaitkan dengan entiti lainnya melalui relationship set. Mapping cardinality adalah hubungan antara entitas terhadap entitas di mana diantaranya terdapat relasi atau relationship. Yang kedua, ada binary model. Binary model adalah model data yang memperluas definisi dari entity, bukan hanya atributnya tetapi juga tindakan-tindakannya. Yang tiga, ada semantic model. Hampir sama dengan entity relationship model, di mana relasi antara objek dasar tidak dinyatakan dengan simbol, tetapi menggunakan kata-kata atau semantik. Semantik data model adalah salah satu jenisnya, di mana relasi antara objek dasar tidak dinyatakan dengan simbol, tetapi dengan kata-kata atau semantik. Yang ketiga ini ada statement SQL. SQL adalah singkatan dari struktur query language yang berfungsi untuk mengakses data di dalam sebuah database relasional. Jenis perintah SQL ini terbagi menjadi tiga, yaitu Data Definition Language atau DDL. Yang kedua ada Data Manipulation Language atau DML. Yang ketiga ada Data Control Language atau DCL. Data Definition Language atau DDL adalah subperintah dari bahasa SQL yang digunakan untuk membangun kerangka sebuah database. Dalam hal ini, database table terdapat tiga perintah penting dalam DDL, yaitu create, itu untuk membuat table atau membuat database baru. Selanjutnya ada alter, yaitu perintah untuk mengubah struktur tabel yang telah dibuat. Yang terakhir ada drop, yang berfungsi untuk menghapus tabel atau tabel. Di selanjutnya ada Data Manipulation Language atau DML. DML adalah subperintah dari bahasa SQL yang digunakan untuk memanipulasi data dalam database yang telah dibuat. Terdapat 4 perintah dalam DML, yaitu insert, select, update, dan delete. Insert ini digunakan untuk memasukkan data baru ke dalam sebuah tabel. Yang kedua adalah select, yaitu digunakan untuk mengambil dan menampilkan data dari tabel ke tabel. Ketiga ada update. Update ini digunakan untuk memperbarui data dalam sebuah tabel. Yang keempat ada delete. Perintah delete digunakan untuk menghapus data dari sebuah tabel. Yang selanjutnya ada Data Control Language atau DCL. DCL adalah sub bahasa SQL yang berfungsi untuk melakukan pengontrolan data dan server database-nya, seperti manipulasi user dan hak akses privilege. Yang termasuk perintah dalam DCL ada dua, yaitu grant dan revoke. Grant adalah perintah untuk memberikan hak akses oleh admin ke salah satu user atau pengguna. Selanjutnya, yang kedua ada revoke. Perintah ini digunakan untuk mencabut hak akses yang telah diberikan kepada user. Kali ini saya akan sedikit mencontohkan cara penggunaan perintah SQL ini menggunakan CMD. Pertama-tama kita buka dulu database-nya dengan mengetik show databases titik koma enter. Lalu
ketik use. Kita pakai yang di universitas ini, di universitas, enter. Lalu untuk membuat tabelnya menggunakan create table biodata. Di dalam biodata ini ada nama, char, panjangnya 25, lalu ada alamat, char 30 panjangnya, lalu ada umur small in, tutup kurung, titik koma, enter. Selanjutnya kita akan menampilkan tabel tersebut dengan cara deck biodata, titik koma, enter. Lalu akan muncul tampilan seperti ini tabelnya. Lalu kita mau isi nama, alamat, dan umurnya dengan cara insert into biodata. Lalu values titik koma atas, nama Dimas AW, titik atas, koma, titik atas lagi, lalu alamatnya Jakarta, koma atas, koma atas, umurnya 19 tahun, koma atas, lalu tutup kurung. Lalu udah selesai. Kalau mau dilanjutkan untuk ngisi yang kedua, enter. Langsung isi yang kedua itu Arya, misalnya Arya, tinggalnya di Depok, umurnya 20 tahun. Lalu kalau sudah, tutup kurung, tidak koma tetapi koma titik, lalu enter. Nah, untuk memunculkan tabel yang sudah diisi dengan cara ketik select bintang from biodata, lalu titik koma, enter. Data-data yang tadi yang kita sudah isi akan muncul seperti nama Dimas AW dan Arya, alamat Jakarta, Depok, umur 19 dan 20 tahun. Nah, segitu aja yang bisa saya contohkan. Kalau mau lebih lengkapnya bisa ditonton di video sebelumnya. Video ini tentang CMD dan cara penggunanya yang lebih lengkap. Bisa ditonton di sini. Kalau lebih lengkapnya ada videonya, ada di sini. SBD. Nah, untuk nomor 4 ini yaitu mencari fungsi agregat di SQL. Ini bisa saya contohkan sedikit, yaitu di PHP MyAdmin localhost.
Ini database-nya udah saya siapkan. Nanti tinggal langsung menjalankan fungsinya saja. Yang pertama yaitu sum. Ini kita hapus semua. Jadi untuk mencari sum, select sum, buka kurung, nilai. Untuk nilainya kan, lalu from nya yang dari sini nilai mahasiswa. Jadi nilai mahasiswa, lalu go. Akan muncul sum nilai. Sum itu penjumlahan dari data-data tersebut. Jumlahnya 415. Lalu selanjutnya kita cari count. Ini kita hapus lagi. Nah, untuk mencari count, select count, buka kurung, bintang, tutup kurung, from nilai mahasiswa, lalu go. Nah, count itu adalah jumlah datanya. Jadi di nilai mahasiswa ini datanya ada 5. Selanjutnya yaitu untuk mencari fungsi max atau nilai tertingginya. Itu dengan cara select max nilai from nilai mahasiswa, lalu go. Pada nilai max, nilai tertingginya pada database nilai mahasiswa yaitu 90. Lalu kita cari sebaliknya, yaitu nilai minimalnya, nilai yang paling kecilnya. Nah, itu select min, minimal, dalam kurung nilai, tutup kurung, from nilai mahasiswa, lalu go. Maka akan muncul nilainya minimal, nilai yang paling kecilnya yaitu 75 dari database nilai mahasiswa ini. Selanjutnya kita cari average atau rata-rata dari database nilai mahasiswa, yaitu select average atau AVG, nilai rata-rata, ke buka kurung nilai, tutup kurung, from nilai mahasiswa. Itu nilai itu database-nya, lalu go. Nah, average ini ada nilainya 83. Nilai rata-rata mahasiswanya ada 83. Sekian dari saya. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.